Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun ya menurut saya ini menjadi pembahasan penting ya mengenai mengapa sebenarnya saat ini kita selalu bergantung ya dengan pemain-pemain keturunan. Dan ternyata di sini saya melihat kabar terbaru ya, ini dari Elite Pro Academy ya, atau kompetisi usia muda kita itu ada yang tidak beres. Ya, ini pun saya mendapatkan laporan ya ketika saya update ya di Instagram ya, di akun Injen Football itu mengabarkan ya salah satu ini teman-teman mengenai ada beberapa kejanggalan ya, dan juga ada beberapa pelanggaran mengenai kompetisi. Ya, salah satunya ada beberapa pemain titipan, dan juga ada beberapa klub yang memang membayar tinggi hanya untuk meraih lisensi. Nah, menurut saya ini teman-teman yang harus kita bahas agar nantinya kita semakin terbuka untuk bisa melihat. Karena kalau kita berbicara tentang pemain keturunan, ya wajar saja kita saat ini mengandalkan pemain keturunan. Karena memang untuk usia-usia muda saat ini itu belum terbina dengan baik. Dan ya ini bisa menjadi PR PSSI. Oke, sebelum saya lanjut ya, karena menurut saya ini pembahasan sangat seru untuk dibahas. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya melihat bahwa informasi di lapangan ya, banyak sumber yang sudah mengatakan bahwa kompetisi Elite Pro yang merupakan kompetisi pembinaan usia muda sekarang ini sudah tidak sehat ya, atau sedang tidak sehat. Mengapa demikian? Karena yang pertama, lisensi klub ya diberikan kepada siapa yang mampu membeli. Kemudian seleksi pemain itu dimanfaatkan dengan proses berbayar. Nah, ini lagi-lagi. Kemudian pencarian pemain dengan sistem siapa mampu bayar bisa langsung masuk tanpa seleksi. Kisaran 10-15 juta. Nah, ini teman-teman, ini yang saya takutkan ya, seperti ini. Ya, mengapa kalau sistem seleksi saja harus membayar 10-15 juta? Artinya yang lulus itu yang punya uang dong. Logika dasarnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, terus bagaimana pemain-pemain berbakat yang tidak punya uang? Pemain-pemain di pelosok yang memang ingin meraih impiannya untuk menjadi pemain bola, kalau memang dia kalah uang? Ya, tentu ini harus segera diurus ya oleh Bapak Erick Thohir, kemudian seluruh stakeholder lah yang memiliki kepentingan dalam sepak bola. Karena seperti ini, kompetisi Elite Pro Academy ya, apalagi di usia-usia muda 16, 18, 19, itu seharusnya bisa dijalankan dengan sistem yang sangat sehat. Bahkan sistemnya itu lebih baik dari tim senior pun itu tidak masalah menurut saya. Regulasinya jelas, dalam artian ini diatur secara transparan, kemudian terbuka. Ini menurut saya sangat bagus. Kalau seperti ini terus ya, kita jangan sampailah menyalahkan pemain-pemain keturunan. Pemain keturunan banyak, pemain lokal tidak dipakai. Itu pasti banyak hal-hal seperti itu muncul, atau stigma-stigma seperti itu muncul. Tetapi yang terjadi di lapangan seperti ini, mau menyalahkan siapa? Siapa yang mau kita salahkan kalau jika pemain-pemain muda kita ya, pemain-pemain lokal kita itu memang tidak terbina dengan baik? Siapa yang mau kita salahkan? Tentu yang menjadi sasaran adalah PSSI. Dan tentu dengan hal ini ya, kita harus bisa sadar, karena prospek ke depan ya kita ya, ini menurut saya, kita juga tidak bisa bergantung terus dengan pemain keturunan untuk prospek jangka panjang ya. Tetapi dalam argumen saya menginginkan bahwa antara pemain keturunan dan juga kompetisi tim Elite Pro Academy ini berjalan seimbang, agar kita sama-sama maju ke depan demi timnas Indonesia. Itu yang lebih bagus dibanding kita harus membandingkan salah satu kemudian mengucilkan salah satu. Itu menurut saya tidak fair dalam olahraga, apalagi sepak bola. Dan ini menjadi hal yang sangat bagus. Sebenarnya dengan momen seperti ini, ada kabar seperti ini, ya menurut saya ini harus diteliti, kemudian diselidiki,
kemudian siapa yang menjadi oknum-oknum. Nah, ini harus segera diselidiki. Kemudian untuk selanjutnya ya mungkin ada faktor-faktor lain ya mengapa sebenarnya klub harus menginginkan ya pemain itu membayar 10 sampai 15 juta untuk seleksi saja, karena memang untuk administrasi, kemudian operasional dan lain sebagainya itu bisa saja mungkin saja terjadi. Tetapi kalau menurut saya, jika memang klub profesional, ya kita harus memiliki jejaring yang banyak lah. Dalam hal ini bagaimana mendatangkan sponsor, kemudian melobi perusahaan agar bisa menjadi sponsornya. Itu kan harus ada reward ya, ataupun lobian yang sangat bagus antara kedua belah pihak agar nantinya itu memiliki kesepakatan yang sama. Dan jikapun dari perusahaan swasta ataupun BUMN itu tidak ada yang mensponsori, ya lagi-lagi ini bagaimana tanggung jawab dari PSSI. Ya jangan sampai lah, apalagi klub-klub ya kita ketahui ya bahwa kalau kita sudah berbicara tentang klub profesional itu banyak syaratnya untuk menjadi klub itu. Kalau semua syaratnya itu bisa dibeli dengan uang, ya kapan timnas kita mau maju seperti itu? Ya saya greget saja kalau masalah membahas seperti ini teman-teman, karena ini adalah tim Elite Pro ya, artinya itu kompetisi yang nantinya mencetak generasi-generasi penerus timnas. Jika kompetisinya saja belum sehat, saya tidak bilang tidak sehat ya, saya hanya bilang belum sehat. Jika belum sehat, ya bagaimana kita akan mencetak pemain-pemain timnas? Ya menurut saya ini harus segera dievaluasi karena memang kebutuhan ke depan. Apalagi saat ini saya tahu sekali Sintayong ini sangat suka mengorbitkan dengan pemain-pemain muda. Ini menurut saya harus segera diatasi. Kalau tidak, tentu ini akan menjadi kesenjangan bagi yang tidak suka dengan pemain-pemain keturunan. Ya kesenjangannya pemain keturunan selalu ditambah, tetapi tidak melihat bahwa ada masalah di kompetisi. Nah itulah teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan pembahasan kali ini mengenai permasalahan yang ada di Elite Pro Academy? Apakah kalian yakin nantinya PSSI mampu untuk membenahi sistem kompetisi di kelompok umur ini? Dan bagaimana kedepannya? Apakah kita tetap bergantung kepada pemain naturalisasi? Apakah kita harus berjalan seiringan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.